Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, masih semangat kan? Masih, Bu. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, ya kita hari ini akan belajar secara daring, ya karena mengingat pandemi yang terjadi, yang telah menimpa negara kita saat ini bahkan seluruh dunia. Jadi kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Ya anak-anak ibu sekalian. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan kita belajar pembelajaran 1. Anak-anak ibu sekalian, ya, sudah bisa lihat layarnya anak-anak ibu sekalian? Udah anak-anak ibu? Udah, Ibu. Udah, Bu. Ya, Udah, Bu. anak ibu sekalian. Jadi dalam pembelajaran ini nanti ada yang anak-anak ibu semua harus bisa menguasainya ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus nanti bisa dikuasai anak-anak ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa ataupun anak-anak ibu mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, anak-anak ibu mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, anak-anak ibu mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diskusi, anak-anak ibu mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lengkap dengan sistematis. Yang kelima, anak-anak ibu juga harus mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang keenam, anak-anak ibu mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baik anak-anak ibu sekalian, ya. Di sini ada ibu sajikan gambar, ya. Gambar seorang anak yang memakai pakaian adat dan di belakangnya itu ada rumah adat, ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, pakaian adat yang ibu tampilkan ini berasal dari Provinsi Bali, ya, dari Provinsi Bali. Jadi selain pakaian adat, Provinsi Bali juga memiliki rumah adat yang disebut dengan Gapura Candi Bentar. Dan selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Bali juga memiliki makanan yang khas ya. Makanan yang khas yaitu ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia, anak-anak ibu sekalian. Ada gambar yang ibu sajikan. Coba kamu cermati ya. Coba kamu cermati, perhatikan ya dengan serius gambar yang sudah ibu sajikan ini. Di sana banyak sekali kita lihat ya keragaman. Mulai dari keragaman fisik, kemudian pakaian adat, begitu juga dengan rumah adatnya. Jadi inilah anak-anak ibu sekalian, cermin dari keragaman yang kita miliki. Berarti kita pantas ya, kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia ya. Dengan keragaman ini ya, ini merupakan suatu kekuatan bagi kita anak-anak kami sekalian. Ya. Anak-anak ibu tentu juga memiliki suku bangsa ya, yang mungkin di antara satu dengan yang lainnya tentu tidak sama anak-anak ibu sekalian. Ya. Contohnya seperti gambar yang ibu sajikan ini. Ada suku Bali, suku Jawa, suku Minang. Tapi kalau di daerah kita, Sumatera Utara, rata-rata ya, ataupun sebagian besar penduduknya memiliki suku bangsa, yaitu suku Batak ya, anak-anak ibu sekalian.
Coba nanti ada tugas Ibu berikan, coba nanti tanyakan kepada orang tuamu, ya. Coba Nana Ibu tanyakan kepada orang tua tentang suku-suku apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu, ya. Jadi tetangganya coba nanti ditanya, kira-kira mereka itu suku apa. Mungkin bisa sama sukunya dengan anak-anak Ibu sekalian, bisa juga berbeda, ya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya anak-anak Ibu sekalian. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya, ya. Nah, ini ada Ibu sajikan sebuah teks, ya, ataupun wacana, dan disertai dengan ilustrasi-ilustrasi. Pasti ini menarik untuk anak-anak Ibu sekalian, ya. Pasti menarik untuk anak-anak Ibu sekalian. Nah, ini tidak bisa Ibu baca, ya, secara lengkap, dan Ibu harap kepada anak-anak Ibu sekalian, tolong nanti kamu pelajari secara mandiri, buka buku teksnya halaman 1 sampai 2. Nah, di sana ada teks tersebut anak-anak Ibu sekalian. Nah, ini, ya. Ini paragraf selanjutnya anak-anak Ibu sekalian. Dari wacana tadi, ya, tentang pawai budaya. Kemudian ini paragraf selanjutnya. Dan ini paragraf selanjutnya, ya. Nah, jadi Ibu mau tanya ini. Ada nggak anak-anak Ibu yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Nita, ya. Nah, coba, ini berapa paragraf kira-kira teks yang Ibu sajikan, anak Ibu? Saya, Bu. Berapa, Nak? Ada 5 paragraf, Bu. Ya, tepat sekali. Ya, teks ataupun wacana tentang pawai budaya itu ada 5 paragraf. Betul sekali, anak Ibu Nita, ya. Jadi paragraf pertama dimulai dari pawai budaya, sangat menarik, ya, sampai dekat, ya. Kemudian yang kedua, di barisan pawai terdepan, nah, itu paragraf 2. Paragraf 3, budaya Bali terkenal. Kemudian paragraf 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Dan paragraf terakhir atau paragraf 5, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Jadi tadi kita ataupun anak Ibu Nita sudah mengatakan ada 5 paragraf wacana tersebut. Apa itu paragraf? Tentu anak-anak Ibu sekalian di kelas 3 sudah pernah belajar paragraf, ya. Jadi paragraf itu, Ibu ulang lagi, ataupun alemia adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai dengan kalimat pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan yang didukung oleh gagasan pendukung. Ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tentu anak-anak Ibu sekalian, ya, ingin tahu apa itu gagasan pokok, ya, gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung anak-anak Ibu sekalian adalah uraian, ya, ataupun tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok ini anak-anak Ibu sekalian, ini bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Cara menentukannya, ya, coba perhatikan cara menentukannya, membaca paragraf dengan cermat. Itu salah satunya anak-anak Ibu sekalian. Coba kamu baca, seperti yang Ibu suruh tadi, ya, di buku teksnya. Nah, membaca kalimat demi kalimat, hingga anak-anak Ibu menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Ya. Nah, ini Ibu kasih contoh untuk paragraf 1, ya, dari teks pawai budaya tadi. Jadi yang menjadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berarti, ya, letak gagasan pokoknya ada pada awal paragraf. Nah, selain dari kalimat yang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, berarti kalimat yang lain termasuk gagasan pendukung, karena dia sebagai pelengkap, ya, anak-anak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini ada tugas Ibu berikan,
ya, ada tugas ibu berikan. Coba kamu kerjakan nanti anak-anak ibu sekalian secara mandiri. Boleh kamu tanya kepada orang tuamu, kakakmu, ya, abangmu, ya, siapalah yang tahu ya. Coba kamu cari tahu sama mereka. Nah, jadi tugasnya tentu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 sampai 5. Kita kan tadi paragraf 1 sudah ya. Dalam bentuk peta pikiran seperti yang Ibu sajikan ini ya. Nah, Ibu harap kamu menyelesaikannya ya, Nana Ibu sekalian. Kemudian ada tugas selanjutnya, coba kamu lakukan wawancara dengan teman sekelasmu. Bisa melalui telepon, SMS, ataupun WA group. Dan setelah kamu lakukan wawancara, kamu harus melengkapi tabel seperti yang Ibu sajikan ini, anak-anak Ibu sekalian. Ada nomor, kemudian nama siswa, di sini contohnya Siti. Daerah asalnya dari Padang. Ciri khas daerahnya ada makanan khasnya rendang dan rumah adatnya adalah rumah gadang. Begitu seterusnya anak-anak ibu sekalian. Ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu NKRI. Jadi keragaman tersebut anak-anak ibu sekalian merupakan identitas bangsa Indonesia, ya. Nah, keragaman tersebut harus kita syukuri, ya. Wujud syukur itu seperti apa anak-anak ibu? Tentu dengan ya sikap kita menghargai dan menghormati antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan tarian, budaya dan makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini ada ibu tampilkan 3 alat musik. Ya, yang pertama ada namanya alat musik kecapi, ya. Siapa yang tahu? Kalau yang kedua, yang nomor 2, nah, apa itu, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Saluang, Bu. Ya, benar sekali, anak ibu. Saluang, ya. Saluang. Dan yang ketiga ada diva. Kalau kecapi tadi, gambar nomor 1, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Nah, setelah melihat ataupun kita mempelajari alat musik tadi, coba kamu lengkapi tabel yang ibu sajikan ini ya, anak-anak ibu sekalian, pelajari dan lengkapi tabel ini. Nah, ini lagi ya, mengamati benda-benda yang ada di sekitar, baru dipilih 5 benda yang bisa kira-kira menghasilkan bunyi ya. Contohnya di sini ada peluit, berarti anak-anak ibu bisa mengambil 5 lagi atau 4 lagi ya, paling tidak. Baik anak ibu, tentu benda-benda tadi pasti memiliki bunyi ya, pasti memiliki bunyi, menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi. Ya, tentu bunyi ini anak-anak ibu, ada bunyi tentu ada sumber bunyi. Jadi yang dinamakan sumber bunyi adalah asal bunyi itu, dari mana bunyi itu berasal. Ya, berarti bunyi tadi berasal dari benda-benda yang bergetar. Makanya benda-benda tadi disebut dengan sumber bunyi. Dan bunyi juga anak-anak ibu sekalian bisa merambat ya, dengan 3 medium perantara, benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sekarang coba Nita, berikan kesimpulan. Bisa nggak kira-kira nak apa yang kita pelajari hari ini? Silakan Nita. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Indonesia memiliki banyak keragaman. 3. Bunyi. Iya, tepat sekali anak-anak ibu sekalian. Nita benar ya? Nah, benar jawaban dari anak kami Nita Irdayani ya. Yang kita pelajari hari ini kesimpulannya adalah keragaman suku, budaya dan alat musik Indonesia. Yang kedua tepat ya. Nah, ini. Yang ketiga bunyi. Nah, itulah yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bisa dipelajari dan dipahami anak-anak kami, dan jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya dengan tepat waktu anak-anak ibu sekalian. Pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker,
cuci tangan dengan air mengalir, dan ya, hindari kerumunan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.